informasi teman-teman media bahwa benar tadi sore ada masyarakat yang datang melaporkan oknum ASN ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, dan Bawaslu Pasangkayu sudah menerima laporan tersebut dan memberikan laporan terhadap laporan tersebut, sehingga dalam hal ini Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu akan melakukan kajian terhadap laporan tersebut untuk menilai keterpenuhan syarat formil material. Kalau sudah terpenuhi syarat formil material dan menilai bahwa pelanggaran laporan tersebut adalah dugaan pelanggaran netralitas, maka itu akan dilakukan rekomendasi kepada BKN. Kalau laporan tersebut ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemilihan, maka Bawaslu akan melakukan pembahasan pertama bersama dengan sentra Gakumdu, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kira-kira begitu. Untuk kajiannya itu berapa lama? Kajiannya itu 2 hari ya, 2 hari, paling lama 2 hari sejak laporan diterima. Tadi juga kan sempat 2 laporan terkait penggunaan inventaris kecamatan. Kalau laporan yang kedua ini dari tanggapan pihak Bawaslu seperti apa? Ya, artinya Bawaslu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran itu kan sumbernya ada 3. Pertama itu temuan dari hasil pengawasan aktif pengawas pemilu, kemudian laporan dan informasi awal. Nah, terkait tadi itu makanya yang akan dilakukan setelah misalnya dilakukan proses kajian dan di kajian itu ada potensi dugaan tindak pidana pemilihan, maka Bawaslu bersama sentra Gakumdu akan melakukan proses klarifikasi dan kajian untuk menilai apakah kemudian penggunaan fasilitas kursi kecamatan tersebut berpotensi atau patut diduga melanggar ketentuan undang-undang pemilihan, kira-kira seperti itu. Kalau untuk ini Bang, sejauh ini sudah berapa laporan masuk ke Bawaslu sendiri? Kalau laporan untuk laporan itu ada 5 administrasi, kemudian ditambah tadi 2, berarti ada 7 ya. Kemudian untuk penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN itu sudah 9 ya, 9 dengan yang tadi ini. Jadi sebelum penetapan pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sudah melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN terhadap 5 oknum ASN, 4 ASN Pemda, kemudian 1 ASN Pemprov, dan semua sudah ada rekomendasi sanksi dari KSN dan semua sudah ditindaklanjuti. Setelah penetapan Bawaslu kemudian melakukan proses penanganan pelanggaran lagi dari informasi masyarakat terhadap adanya ASN yang tidak netral di media sosial, dan Bawaslu sudah melakukan rekomendasi kepada BKN. Nah, kemudian Bawaslu juga mendapatkan informasi terhadap 2 oknum ASN. Pertama itu ASN vertikal 1, kemudian yang satunya lagi ASN Pemda, dan juga sudah dilakukan rekomendasi kepada BKN, karena yang menilai kalau dia pelanggaran netralitas, yang menilai apakah perbuatan itu melanggar atau tidak itu bukan Bawaslu tapi BKN yang akan menilai. Nanti BKN akan merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian di daerah untuk dilakukan langkah-langkah atau pemberian sanksi kepada oknum ASN tersebut. Terakhir tadi siang ini juga mendapatkan laporan terkait dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye salah satu paslon di Kecamatan Sarjo. Untuk Kabupaten sendiri berapa oknum ASN yang dilaporkan? Kalau untuk ASN yang dilaporkan itu baru 2, tetapi ya baru 2, tapi untuk informasi dari masyarakat, informasi awal itu 7 ya, 7. Kalau untuk ini Bang, mungkin terakhir,
kan ini sudah ada beberapa yang dilaporkan ke Bawaslu sendiri, barangkali ada himbauannya, Bang. Ya, Untuk ini. jadi terima kasih. Pertama bahwa kami sangat mengharapkan kerjasama semua pihak untuk mematuhi seluruh rambu-rambu atau regulasi di pemilihan ini, termasuk ASN. Mengingat pertanggal 30 Oktober kemarin, Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran nomor 111 tentang salah satu poin di dalam surat edaran itu, ASN sama sekali tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye, mau pasif, mau tidak menggunakan atribut kampanye, tidak menggunakan atribut ASN, sama sekali ASN tidak diperbolehkan atau dilarang untuk hadir dalam kegiatan kampanye. Oke, boleh. Cukup. Terima kasih.